kami Fakultas Teknik jurusan Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Ebaga Buka, jurusan Pertambangan. Terima kasih. Baik, ini ada pajak satu dan majak satu ini dari pantai. Siu, pajak lihat majak ini cantik sekali. Sampai sampai majak juga lihat pajak ini cantik sekali. Sampai dong ini sama-sama ini cantik dengan kanteng. Jadi pajak juga mau lihat majak ini apa? Pajak juga mau minta nomor sama majak ini takut sekali karena cantik itu yang. Sama juga dong aku ini takut. Sampai pace dia bilang apa? Siu mace buang nomor kah? Sampai mace dia kasih nomor. Pace bawa pulang nomor ke rumah. Pace dia pikir-pikir ini. Tuhan, ini harus telepon kah chat ini lewat WA. Sampai sudah 2 hari lewat. Pace dia bilang apa? Siu mace kok kepala keras sekali sampai pace dia pace dia bilang, siu mace kok kepala keras sekali sampai mace dia bilang, pace kok buka di Matius pasal 7 ayat situ, kok baca ya? Sampai pace dia pikir, ini Bu Pendeta tapi kenapa saya inbox kah? Dia pikir begitu. Sampai pace dia bilang, mace kok pendeta kah? Sampai mace dia bilang, pace kalau kau minta saya bisa ini kasih nomor apa bisa terima kok. Kalau kau cari saya, kau bisa dapat saya. Tapi tadi kau terlambat jadi. Terima kasih gitu. Ini ada orang Barat, orang Cina, sama orang Afrika. Dong mau ambil ini apa? Harta karun di danau. Sudah dong jalan, tiba di danau. Begini dari danau tuh dong, ini pas dong mau turun begini ada buaya putih ada jaga, Sudah, dong baku apa? Tawar dong 3 baku tawar, siapa yang di luar? Sudah, begini orang Cina kalah dia 2, sudah orang Cina masuk. Dia tum begini, tangan ini hilang, tangan kanan hilang. Sudah, ini orang Barat dengan orang Afrika dua baku tawar. Sudah, orang Barat dia kalah, dia tum lagi begini, tangan kiri dengan kanan hilang. Wah, ini orang Afrika dia bingung sekali, ini kenapa? Sudah dari situ orang Afrika dia tum tuh pak, tidak ada apa-apa. Wah, sudah dia ambil harta karun tuh dia naik. Dia bingung sekali, baru dia tum lagi. Begini ada buaya putih. Dia tanya, buaya kenapa tidak makan saya? Buaya angkat apa? Dia bilang begini, yang hangus tuh mama biasa bilang tidak usah makan. Baik, terima kasih. Oke, ini ada mob satu nih. Ini ada pace gunung 2. Yang dua-dua ini dong mabuk. Baru ada perempatan di bawah. Jadi pace bob ini dia ada berdiri di tengah jalan situ. Dia juga orang tua. Jadi yang orang mabuk 2 ini dong dari atas balap dan juga yang di bawah balap lagi. Yang di atas balap turun sampai ke bawah, yang dari bawah balap naik sampai dong baku tabrak. Setelah itu dong baku tabrak. Polisi dong tangkap yang orang tua itu. Kau saksi mata, kau harus masuk ke dalam. Dia masuk di kantor polisi. Baru orang tua itu dia dari kampung. Dia belum pernah masuk di di kantor polisi. Setelah domba masuk di kantor polisi, don tanya dia, orang tua kok sekarang saksi mata, jadi kau harus jelaskan don 2 tabrak. Tidak om, orang 2 ini dong dari atas dia balap, di bawah balap, baru don 2 baku tabrak. Oke, langsung 1 kali lagi. Tadi sudah 3-3-nya. Ya ampun, minta maaf, terima kasih. Coba, belum selesai, saya belum selesai tanya. Aduh, mari sini dulu.
Jadi ini Fakultas Teknik, tahu tidak nama dekannya? Kan kemarin PKK Maba itu tujuannya untuk memperkenalkan para dekan, dosen, dan juga lingkungan kampus, berarti harusnya sudah tahu. Fakultas Teknik, dekannya siapa namanya? Tidak tahu ya. Yang dua lagi tahukah tidak? Kemarin waktu PKK Maba di fakultas tidak ada perkenalan dengan Bapak Dekan? Atau tidak menyimak? Oh begitu. Berarti nanti ingat ya, nama Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih adalah Bapak John Numberi. Sip? Nanti habis ini saya bilang Bapak John Numberi, 3 orang ini dikasih nilai A+, dia punya skripsi. Terima kasih, beri applause dulu buat teman-temannya sini. Silakan kembali ke tempat. Jadi tadi perkenalan dirinya cuma nama dan fakultas asal dari mana. Kalau nomor WA-nya nanti mungkin bisa langsung tanya ya. Kalau mau kenal lebih dalam langsung saja tanya. Nomor WA-nya berapa? Baik, Kak Sieri. Ini namanya Kayeri. Jadi bagian kerjasama dan humas, bagaimana Kak? Dari tadi saya cuma lihat ini dari Universitas Cenderawasih, padahal setahu saya universitas lain turut hadir di sini. Saya mau dari universitas lain. Siapa yang berani maju ke sini? Boleh angkat tangannya. Ada kan tidak ya? Dari Universitas Cenderawasih bukan? Dari mana? Dari universitas mana? Cenderawasih. Kita coba kasih suara dulu buat teman-teman kita dari universitas lain. Dari mana? Oke. Boleh maju. Oke, sambil tunggu ini ada yang satu lagi, saya coba absen dulu. Yang dari Universitas Cenderawasih dulu ya. Yang dari FKIP coba angkat tangannya. FKIP di sebelah sana. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya dari Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Oke. Fakultas Hukum ini baru sedikit yang angkat tangan, coba bisa dihubungi teman-temannya yang belum hadir. Dan selanjutnya dari FISIP, coba saya mau dengar suaranya. FISIP. Aduh. Masih pagi loh, padahal sudah dikasih kotak kue. Maksudnya biar sarapan, biar semangat, tapi tidak ada suaranya. Coba sekali lagi ya, saya tanya. Dari FISIP, mana FISIP suaranya? Oh, begitu kah dari tadi. Oke, selanjutnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Suaranya mana suaranya? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, oke, nanti habis ini bapak-bapak tentara nanti mau kasih semangat biar bagaimana bisa semangat kayak TNI Polri. Selanjutnya dari Fakultas. Oh, baik. FMIPA. FMIPA mana suaranya? Oke, terima kasih. Baik. Selanjutnya saya minta suaranya yang keras. Fakultas Teknik. Wow. Ternyata. Oke, terima kasih. Selanjutnya suaranya lagi yang lebih kencang dari FKM. Wih, keren. Selanjutnya suaranya dari Fakultas Kedokteran.
Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran mana ya? Masa tidak ada satupun? Oke, yang mau semangat saja, yang tidak mau semangat kasih tinggal di rumah. Dan yang terakhir, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ini calon-calon atlet kita. Apa belum ada yang saya sebut? Sudah semua? Oke, coba saya perkenalkan dulu, mari. Bisa di samping saya. Mari, silakan. Dari mana ini? Oke, ini ada teman kita lagi. Dan coba perkenalkan diri. Hai. Hai. Hello. Hai, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di tempat ini. Saya perkenalkan, nama saya Karius Bomse, saya dari kampus STTK di Papua di Sentani. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, teman-teman saya banyak sekali ada di atas. Ada lebih banyak lagi, tapi orang tidak masuk karena kita pilihannya 100 orang saja jadi. Teman-teman yang lain nanti masih nanti baru dong akan ketemu lagi. Terima kasih. Saya akan ceritakan salah satu cerita, perkenalkan singkat sebatas itu saja. Pajar remaja ini ada kerja kebun di pinggir sekolah ini, di dekat sekolah. Jadi anak-anak dong ada sekolah bro. Pas dong kerja habis siang-siang begini, Maja dia bilang begini, wih, Paje, dulu saya sekolah sini saya pintar saja. Baru Paje dia terima bicara. Baru Paje dia bilang, berapa menit kemudian dia bilang apa? Dia bilang, kalau Maje, kalau gue pintar, gue coba putar kopi sekarang kak, dia bilang. Paje dia bilang, putar kopi sekarang dulu kak buat Paje. Paje sudah capek kerja terus. Baru Majer jalan ke dapur, baru dia kerja begini. Lu tahu dia kerja, dia putar kopi tapi dia kasih turun kopi, siap ambil kopi, lalu dia ambil ini, ada garam dan gula, besin satu tempat, jadi dia ambil garam lagi. Dia lupa kopi, lupa gula ini. Mau baru kasih turun garam di tempat kopi baru. Nah, putar begini, terasa baru bawa ke dia baca begini. Baca rasa begini dia rasanya lain sekali, Pak. Maje, gue pintar mana? Ini kopi rasanya lain sekali, Pak. Pak Pace, ini tua ya, maklum saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada teman kita tadi, siapa namanya? Oke, terima kasih. Aplausnya buat Karius. Silakan kembali ke tempat. Mungkin habis ini kita istirahat dulu sejenak, karena tadi ada yang bisik-bisik katanya sedikit lagi Bapak Gubernur akan tiba di gedung auditorium. Boleh dinikmati kotak-kotak snack yang telah dibagikan tadi. Terima kasih.
Baik, para mahasiswa yang sedang atau masih berada di gedung auditorium, kami mohon untuk segera bergegas memasuki gedung auditorium agar kegiatan bisa tertib. Di atas, balkon atas masih banyak tempat yang bisa ditempati. Jadi mungkin yang baru datang bisa langsung diarahkan ke atas saja. Oke, mohon tertib. Yang sudah memasuki langsung duduk tempatnya masing-masing dan mohon tertib. Tunjukkan bahwa kita mahasiswa berintelektual, bisa tertib karena Bapak Gubernur Lemhanas RI siap memasuki tempat. Tadi bapaknya kode, katanya bapak sudah siap memasuki ruangan. Untuk itu kami mohon untuk dapat tertib, karena kegiatan akan segera dimulai. Baik, sambil menunggu Bapak Gubernur beserta rombongan hadir di gedung auditorium ini, mohon yang berada masih di luar gedung auditorium untuk bergegas, bisa langsung diarahkan ke balkon atas. Dan saya coba sapa sekali lagi para mahasiswa kita ini, para generasi muda penerus bangsa. Masih ingat salam saya tadi ya, selamat paginya ya. Coba ya. Oke, baik. Selamat pagi. Boleh sekali lagi ah. Selamat pagi. Selamat, kita turut sangat berterima kasih kalian masih berkesempatan hadir di gedung auditorium ini untuk mengikuti kuliah umum. Kali ini datang dari jauh-jauh Bapak Gubernur Lemhanas RI, Bapak Andi Wijayanto SOS MSC, yang akan memberikan kita kuliah dengan tema pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi komponen bangsa di lingkungan Universitas Cendrawasih. Seperti kita ketahui, ini bulan Agustus dan beberapa hari lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu tidak salah bila kita mengupgrade semangat kita berkebangsaan dengan tema kali ini adalah pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi komponen bangsa di lingkungan Universitas Cendrawasih khususnya, dan tentunya bagi kita semua. Jadi mungkin kalau pelajaran yang langsung berhubungan itu ada zaman saya dulu namanya PPKN, itu mungkin kita tidak terlalu pahami lagi. Nah, kali ini kita akan lebih di-upgrade ilmu-ilmu kita tentang nilai-nilai kebangsaan. Langsung dari Bapak Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, Bapak Andi Wijayanto. Dan menurut informasi, Bapak beserta rombongan akan segera memasuki ruangan. Untuk itu kami mohon yang masih berada di luar mahasiswa, teman-teman mahasiswa bisa segera memasuki ruangan, langsung saja ke atas, balkon atas masih banyak yang kosong. Langsung menempati tempat dan tertib dan tenang. Terima kasih.
mati nih. Sorry. Baik, acara akan segera dimulai. Untuk itu kami mohon untuk berdiri. Berdiri semua. Berdiri semua. Baik. Dan telah hadir di tengah kita Bapak kami silakan duduk kembali. Kuliah Umum Gubernur Lemhanas Republik Indonesia tentang pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi komponen bangsa di lingkungan Universitas Cenderawasih dan juga perguruan tinggi lainnya di Jayapura hari ini Rabu 10 Agustus 2022 dimulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami mengundang dengan hormat Bapak Sekda Provinsi Papua untuk dapat mengambil di tempat bersama-sama Bapak Gubernur Lemhanas RI dan juga Ketua Senat Universitas Cenderawasih. Bapak, silakan Bapak. Oke, baik Bapak. Oke, siap. Yang terhormat Bapak Gubernur Lemhanas Republik Indonesia Bapak Andi Wijayanto Esos MSc beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Senat Universitas Cenderawasih, Bapak Sekda Provinsi Papua, Bapak Ketua BPSDM Provinsi Papua, Brigjen Polisi Cahyo Prawoto dari Direktur Perencanaan dan Pengembangan Lemhanas Republik Indonesia, Bapak Kolonel Edi Tarjono, Kasubit Evaluasi dan Pengembangan Lemhanas Republik Indonesia, para pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Cenderawasih dan juga perguruan tinggi lainnya di Jayapura, juga tak lupa Bapak Ibu hadirin serta para mahasiswa yang kami banggakan. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat-Nya lah hingga kita dapat mengikuti kegiatan ini. Baik hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita memanjatkan doa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Boy Rumbiak. Dengan hormat Bapak kami silakan.
Bapak Gubernur Lemhanas yang kami hormati, Bapak Ketua Senat Universitas Cendrawasih, para pimpinan di Provinsi Papua, dan juga pimpinan Universitas Cendrawasih yang hadir pada saat ini, dan juga kita sekalian, terutama para mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini hingga selesai. Sebagai umat yang beragama, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita hingga selesai, kita bersatu di dalam doa. Izinkan saya membawa doa menurut ajaran kepercayaan saya, Kristen Protestan. Bapak Ibu hadirin yang lain menyesuaikan dengan cara ibadah masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, di saat pagi yang berbahagia ini, Engkau sendiri yang mengumpulkan kami di dalam gedung auditorium Universitas Cendrawasih guna kegiatan yang akan kami laksanakan dari Lemhanas dan juga dalam rangka kuliah umum bagi mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Cendrawasih maupun mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi yang merupakan undangan di dalam acara ini di Kota Jayapura. Tuhan, terima kasih, kami berdoa khusus untuk Bapak Gubernur Lemhanas dalam penyertaan-Mu dari Jakarta hingga tiba bersama-sama dengan kami di tanah Papua, khususnya di dalam auditorium Universitas Cendrawasih, untuk sementara akan memberi materi kepada kita semua yang hadir, khususnya para adik-adik mahasiswa terkasih. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk pimpinan Universitas Cendrawasih yang boleh hadir pada saat ini, Bapak Ketua Senat dan juga pimpinan-pimpinan universitas yang lain, lembaga, fakultas yang hadir pada saat ini, Tuhan berkati. Juga kami berdoa buat pimpinan dari Provinsi Papua yang hadir untuk mengikuti acara di pagi hari ini, Tuhan berkati. Tuhan, kami manusia biasa, tapi kami yakin dan percaya acara ini Engkau akan tuntun dari awal pertengahan hingga berkesudahan. Kami mohon ampun atas semua kesalahan yang kami lakukan terhadap Engkau terutama dan sesama kami secara sengaja maupun tidak sengaja, lewat tutur, kata, dan tindakan perbuatan kami. Akhirnya Tuhan, kami mohon ampun atas segala yang kami perbuat hari ini dan kegiatan di pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir kami hanya alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Boy Rumiak yang telah memimpin kita dalam doa. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
hormati, langsung saja kita masuk pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu kuliah umum yang akan dibawakan oleh Bapak Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, Bapak Andi Wijayanto, yang akan mengangkat tema tentang pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi komponen bangsa. Dan sebagai moderator telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Ketua Senat Universitas Cendrawasih, Bapak Profesor Bert Kambuaya MBA, dan waktu serta tempat akan kami silakan bagi Bapak Moderator untuk memandu kegiatan ini. Namun mohon izin sebelumnya Bapak Moderator, saya akan coba perkenalkan Bapak Gubernur Lemhanas Republik Indonesia ini kepada para teman-teman mahasiswa, bahwa Bapak Andi Wijayanto lahir di Jakarta pada tanggal 3 September 1971, dilantik menjadi Gubernur Lemhanas Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Februari 2022. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di masa pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala, yaitu pada tahun 2014-2015, dan penasehat senior Kepala Staf Kepresidenan pada tahun 2016 hingga 2021. Bapak Gubernur Lemhanas memiliki latar belakang sebagai akademisi, pernah menjadi dosen tetap di Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia pada tahun 1999 hingga 2014, dan sekarang menjadi penasehat senior di Lab 45 dengan konsentrasi kajian di bidang pertahanan, hubungan internasional, dan keamanan cyber. Bapak Andi mempelajari ilmu hubungan internasional dan studi pertahanan di Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, School of Oriental and African Studies atau SOAS, kemudian di London School of Economics and Political Science atau LSE, kemudian juga di National Defense University di Washington DC, dan S. Rajaratnam School of International Studies RSIS di Singapura. Demikian biodata dari Bapak Gubernur Lemhanas yang akan memberikan kuliah umum bagi kita semua. Dan selanjutnya langsung saja kami mohon kesediaan Bapak Ketua Senat Bapak Bert Kambuaya untuk memandu kegiatan ini. Dengan hormat Bapak Bert Kambuaya, kami silakan. Pertama, saya mewakili Universitas Cendrawasih ini, para mahasiswa yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Pagi ini kita akan mendapat kesempatan yang luar biasa untuk mendengar kuliah umum semua, terutama para mahasiswa ini, calon pemimpin masa depan bangsa ini. Ini kesempatan terbaik kita mendengar langsung dari Gubernur Lemhanas. Ini lembaga yang sebenarnya mempersiapkan para pemimpin di bangsa ini. Saya mendapat kesempatan di tahun 2012, saya juga memberi ceramah di pendidikan di Lemhanas dalam kapasitas saya sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada saat itu. Dan saya melihat posisi dari lembaga ini begitu penting. Di masa Orde Baru, ini SIM untuk menjadi pejabat pemimpin di mana saja di negara ini, orang harus melalui pendidikan di Lemhanas. Dan karena itu, kita bersyukur pagi ini kita ada di sini, bersama-sama dengan Bapak Gubernur Lemhanas. Kita akan mendengar informasi langsung dari beliau yang berkaitan dengan nilai-nilai pertahanan bangsa. Ini nilai-nilai ini penting bagi kita semua. Kita bangun diri, kapasitas kita sebagai warga bangsa yang baik.
benar untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Waktu Pak Gubernur di sini 1,5 jam sampai jam 11 itu beliau sudah harus mengakhiri kuliah umumnya dan akan menuju ke bandara. Dan karena itu mari kita memanfaatkan kesempatan ini secara efisien, efektif. Kalau ada kesempatan kita lihat sesuaikan dengan waktu yang tersedia. Demikian, sekali lagi terima kasih, selamat datang Pak Gubernur di kampus Universitas Cendrawasih, dan terima kasih untuk kesempatan bisa berbicara di kampus ini. Selanjutnya saya menyerahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak Gubernur untuk menyampaikan kuliah umumnya. Silakan. Selamat pagi. Satu kebanggaan bagi saya bisa berdiri di depan mahasiswa baru Universitas Cendrawasih. Selamat atas penerimaan teman-teman sebagai mahasiswa baru angkatan 2022. Sebelum jadi Gubernur Lemhanas, saya dosen, mengajar di FISIP Universitas Indonesia dari jurusan sekarang namanya Departemen Hubungan Internasional. Coba angkat tangan yang kolega-kolega saya di FISIP, ada? Yang dari FISIP? Mahasiswa FISIP angkat tangan. Angkat. Ya. Nah, pagi ini saya akan berusaha mengajak teman-teman mahasiswa baru ini untuk melihat lompatan yang mungkin akan dilakukan Indonesia ke depan. Ya. Saya menyiapkan slide, tapi setelah melihat ruangannya, saya menyadari mungkin yang di belakang, yang di atas akan kesulitan untuk melihat slide saya. Jadi nanti silahkan slide-nya dibagikan saja ke para mahasiswa yang mungkin pakai satu link tertentu. Saya lisan saja ya, supaya pemahamannya lebih bagus karena slide-nya dirancang untuk ruangan kecil, tidak ruangan besar terbuka seperti ruangan ini. Ya. Jadi kira-kira yang ingin saya sampaikan adalah tadi disebut bahwa saya dari Lemhanas. Lemhanas itu punya 3 fungsi. Fungsi pertama adalah kepemimpinan nasional. Kami harus mencetak pemimpin-pemimpin masa depan. Ya, kira-kira teman-teman ini usianya kira-kira berapa? 18? 19 tahun, ya. Nah, teman-teman akan bergabung menjadi siswa di Lemhanas itu kira-kira 30 tahun lagi. Saat nanti usianya 50-51 tahun. Kalau di tentara yang menjadi siswa di Lemhanas biasanya pangkatnya kolonel, kombes, kalau di polisi bintang 1. Itu yang masuk Lemhanas, yang kemudian nanti dalam 3-4 tahun karirnya mereka akan naik pangkat. Masuk Lemhanas itu jabatannya kira-kira sekda, itu yang akan masuk Lemhanas. Jadi tergantung, nanti lihat perjalanan karir dari teman-teman, membayangkan tidak 30 tahun lagi akan seperti apa pekerjaannya, sehingga nanti mungkin atau tidak bertemu lagi dengan Lemhanas. Saya pasti sudah tidak di situ. Ya 30 tahun lagi kalau usia saya panjang itu saya akan berusia 80 tahun. Ya pasti sudah pensiun. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah dalam perjalanan ke depan Presiden Jokowi itu memberikan kami tugas melakukan kajian strategis. Itu yang menjadi tugas kedua kami di Lemhanas. Melakukan pengkajian strategis, melakukan penelitian yang hasilnya langsung diberikan kepada Presiden Jokowi.
pengguna kami cuma satu, Presiden. Dan saat saya dilantik oleh Pak Jokowi tanggal 21 Februari 2022, hampir 6 bulan yang lalu, Pak Jokowi itu memberikan saya 5 tugas. Yang pertama, melakukan kajian tentang konsolidasi demokrasi. Yang kedua, melakukan kajian tentang transformasi digital. Yang ketiga, tentang ekonomi hijau. Yang keempat, tentang ekonomi biru. Dan yang kelima, tentang pembangunan ibu kota Nusantara. Lalu oleh Pak Jokowi, oleh Pak Maruf Amin, kami diminta untuk secara khusus menerapkan kajian-kajian tersebut, menawarkan kebijakan-kebijakan strategis tentang 5 kajian tersebut ke Papua. Nah, sehingga itu yang mengharuskan dengan komponen-komponen masyarakat di Papua, termasuk dengan universitas, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Papua, tentang bagaimana hijau, biru, digital, demokrasi itu bisa diperdalam sehingga ekonomi, kesejahteraan, pembangunan di Papua bisa meningkat secara lebih tajam. Fungsi kami yang ketiga adalah pemantapan kebangsaan. Ya, hari ini saya didampingi oleh Bapak Edi Sucipto. Silakan berdiri, Pak Edi. Ya. Pak Edi ini Angkatan Laut, bintang 2, ya, Laksamana, ya, baru menjadi Deputi Pemantapan Nilai Kebangsaan. Sebelumnya ada latar guru juga, dosen juga, karena sebelumnya Pak Edi itu Gubernur Akademi Angkatan Laut. Jadi sebelum Pak Edi menjadi deputi di Lemhanas, semua orang yang ingin menjadi perwira pelaut di Indonesia harus lewat didikannya Pak Edi. Nah, Pak Edi akan ada di Jayapura ini selama 7 hari ke depan karena sedang bekerja bersama dengan pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan pemantapan nilai kebangsaan. Nah, yang ingin saya tawarkan untuk teman-teman adalah sekalian nanti teman-teman berpikir, tahun lagi setelah saya lulus, 10 tahun lagi setelah saya mendapatkan pekerjaan pertama, mungkin saat itu sudah membentuk keluarga, sudah punya 1 anak, lalu setelah itu 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ketika nanti punya anak yang baru kuliah, Indonesia akan seperti apa? Dunia akan seperti apa? Papua akan seperti apa? Ada optimisme apa yang bisa kita bangun untuk membangun Indonesia, membangun Papua bersama-sama. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Presiden memberikan saya mulai satu-satu ya, dari demokrasi. Ya, demokrasi kita jalankan tahun 99. Nah, pada saat kita menerapkan demokrasi tahun 99, kita memutuskan untuk melakukan pemilihan umum secara demokratik. Yang pertama kita lakukan tahun 99, yang kedua 2004, yang ketiga 2009, lalu 2014, yang keempat 2019, yang kelima. Ada yang sudah sempat nyoblos di pemilu 2019? Belum. Ya, kalau belum, maka sebagian besar dari teman-teman mahasiswa akan menjadi pemilih pemula, pemilih awal di tahun 2024 nanti. Pemilu 2024, 14 Februari 2024 akan menjadi pemilu demokratis kita yang ke-6. Pemilu 2029 akan menjadi pemilu demokratis kita yang ke-7. Dulu waktu tahapan konsolidasi demokrasi itu kita buat, diharapkan dengan melakukan 7 kali pemilu demokratis. Ya. 2024 akan yang ke-6, 2027 akan yang ke-7. Matang demokrasi kita di tahun 29. Biasanya kalau melihat negara-negara lain yang demokrasinya matang, kira-kira di dunia ini negara yang demokrasinya matang cuma 32 negara. Dan hampir 181 negara yang kami teliti. Cuma 32 negara yang demokrasinya matang. Nah, Indonesia itu kira-kira di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah saat ini. Butuh 2 kali pemilu lagi untuk matang.
Pada saat nanti Indonesia demokrasinya matang, katanya Indonesia sudah akan keluar dari perangkap kelas menengah semua prinsip-prinsip tentang kesetaraan gender, ya, tentang kesamaan hak, ya, menghapus diskriminasi, memulai afirmasi untuk kelompok-kelompok yang tertinggal. Ini yang terbaik saat ini, dan itu yang akan mempengaruhi konsolidasi demokrasi kita. Coba supaya saya bisa dapat gambaran proporsi antara laki dengan perempuan di mahasiswa baru Uncen. Boleh saya minta teman-teman yang perempuan berdiri? Teman-teman yang perempuan, coba saya minta berdiri supaya saya dapat gambaran. Oke, silakan duduk. Selamat untuk Uncen. Ya, selamat untuk Uncen karena proporsinya luar biasa. Ya. Antara laki dengan perempuan mahasiswa barunya proporsinya luar biasa. Saya akan khawatir kalau seandainya yang berdiri ternyata kurang dari 20% dari kapasitas ruangan yang ada. Tadi saya ngelihat yang berdiri mungkin lebih dari 50% dari kapasitas ruangan yang setidaknya yang duduk di bawah di hadapan saya. Selamat untuk Uncen. Teman-teman bergerak ke arah yang betul untuk konsolidasi demokrasi yang betul-betul mengoptimalkan bonus demografinya. Nah, itu optimisme pertama kita. Kita berada di arah yang betul, tinggal 2 kali pemilu lagi. Kita demokrasinya matang, lalu kita akan masuk ke klub elit dunia, bagian dari 32, mungkin kita akan menjadi negara yang ke-33 yang demokrasi matang. Pegang optimisme itu dan yakin teman-teman yang akan menjadi pilarnya, karena berada di kelompok usia yang sama. Untuk yang perempuan dapat 2 kekuatan, berada di kelompok pilar usia, berada di kelompok kelas gen demografi yang signifikan. Itu optimisme pertama yang perlu kita jaga, kembangkan ke depan. Optimisme kedua adalah tentang bagaimana kita berusaha menggerakkan ekonomi menuju 2 paradigma ekonomi baru. Yang pertama ekonomi hijau, yang kedua ekonomi biru. Ekonomi hijau intinya adalah kita berusaha melakukan pembangunan ekonomi tetap harmoni dengan alam. Kita berusaha melakukan pembangunan ekonomi dengan tetap mencegah kerusakan-kerusakan iklim yang sekarang kita lakukan karena kita mengandalkan energi coklat. Listrik yang berasal dari batu bara, listrik yang berasal dari fosil fuel seperti bensin, seperti diesel. Kita berusaha berkembang menuju energi yang lebih hijau. Apakah solar, kita negara tropis, kemampuan tenaga suryanya besar, apakah nanti angin, apakah gelombang laut, dan untuk Papua akan punya satu harta karun untuk energi hijau. Harta karun Papua untuk energi hijau yang kalau teman-teman di bagian masuk ke teknik, coba itu tolong difokuskan adalah hydropower, pembangkit listrik tenaga air. Saya baru bertemu dengan Menteri SDM Pak Arifin kira-kira 3 minggu yang lalu. Lalu saya bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya setelah saya ketemu Pak Arifin di hari yang sama. Ya, di situ mereka sudah menghitung kalau di Papua bisa fokus untuk mengembangkan tenaga listrik berbasis air, PLTA, maka Papua bisa mensuplai listrik untuk 40% kebutuhan listrik Indonesia. Bahkan bisa dialirkan transmisinya ke Papua New Guinea, bisa juga dialirkan transmisinya untuk membantu Timor Leste. 40%. Sulawesi, Maluku, sebagian Nusa Tenggara itu listriknya bisa dari pembangkit listrik tenaga air yang dibangun di Papua. 40% kebutuhan listrik ada di Papua. Kalau kita berhasil membangun yang sama, proyek hydropower di Kalimantan, itu sudah mendekati 53-54 kebutuhan listrik kita dari tenaga air. Ya, tinggal kemudian bergerak ke tenaga surya, bergerak ke angin, ya mungkin untuk transisinya masih bisa memanfaatkan gas,
dan seterusnya. Di situ kemudian kita akan punya paradigma ekonomi yang lebih hijau, yang intinya adalah keselarasan, harmoni dengan alam, bagaimana menjaga kualitas udara, kualitas iklim. Di Indonesia tinggal 2 pulau yang diandalkan untuk menjadi pulau hijau, Kalimantan dan Papua. Nah, untuk teman-teman yang nanti ke depannya tertarik untuk masuk ke konstruksi, tertarik untuk masuk ke sipil, bahkan tertarik untuk ngutak-ngatik perhitungan ekonominya, bagaimana finansial untuk ekonominya, bagaimana melakukan bisnis ekonominya, ya catat kata-kata saya. 10 tahun ke depan, kuncinya adalah green economy. 10 tahun ke depan, kuncinya adalah green energy. 10 tahun ke depan kuncinya adalah green teknologi. Dalam 10 tahun ke depan nanti dunia tidak mau lagi menyerap produk-produk dari pabrik yang pabriknya ternyata listriknya masih berasal dari pembangkit listrik batu bara. Dunia nggak mau lagi beli sepatu yang ternyata pabriknya, listriknya berasal dari pembangkit listrik bertenaga diesel. Sudah nggak mau lagi. Mereka nyari sepatu, nyari baju, nyari sertifikat hijaunya, green sertifikat. Nah, kita punya peluang untuk berubah menjadi negara berparadigma ekonomi hijau, dan kekuatan utama kita secara hidropower, secara harmoni, secara keselarasan dengan alam itu di 2 pulau utama, Papua dan Kalimantan. Isu ketiga adalah dari green beralih ke blue economy, ekonomi biru, menjadikan laut, menjadikan samudra sebagai andalan utama kita. Ya, ketika Pak Jokowi dilantik sebagai presiden 20 Oktober 2014, Pak Jokowi mengatakan Indonesia itu sudah terlalu lama memunggungi laut. Ini waktunya kita kemudian menjadikan laut sebagai andalan kita membangun ekonomi. Paradigmanya sekarang disebut sebagai ekonomi biru. Paradigmanya sekarang adalah paradigma kesehatan samudera. Kalau di Jawa, di Laut Jawa, wah itu sudah parah kesehatan samudranya. Sudah ada masalah dengan tumpahan minyak, sudah ada masalah dengan sampah plastik. Ya, Pak Edi yang pelaut tahu persis masalah yang ada di Selat Lombok, Laut Jawa, ke Selat Sunda, lalu ke Malaka. Masalah kesehatan samudranya luar biasa. Laut-laut yang ada di timur Indonesia belum mengalami masalah itu. Nah, salah satu kunci nanti Papua, Maluku, NTT lompat signifikan dari satu pertumbuhan ekonomi yang hari ini mungkin masih di sekitar 2-3%. Ya, di Maluku dan NTT dengan Papua nanti lompat menuju ke arah 8%. Salah satunya adalah beralih ke ekonomi biru. Nah, yang sedang berusaha ditata oleh pemerintah, oleh teman saya, Menteri KKP Pak Trenggono, adalah perikanan terukur. Ya, perikanan terukur di mana nanti diatur, ini wilayah untuk penangkapan tradisional. Ini wilayah untuk penangkapan industri yang harus mengandalkan tenaga kerja dari lokal. Ini wilayah konservasi, di wilayah tersebut nggak boleh nangkap ikan. Nanti harus ada kesadaran, kalau kita nangkap ikan tuna, ukurannya kurang dari sekian, harus dilepas kembali ke laut. Supaya kita memiliki sustainability, keberlanjutan dari jenis-jenis ikan tertentu. Ya, ini yang sedang berusaha kita ubah. Ya, kalau dilihat di Indonesia, nanti andalannya untuk perikanan terukur itu cuma di 2 wilayah. Yang pertama di Kepulauan Riau, itu andalan pertama. Ya, dari Kepulauan Riau tapi terutama nanti naik ke Natuna Utara. Yang kedua itu antara Maluku Selatan sampai ke Merauke, sampai ke Papua. Andalannya di 2 wilayah itu. Kita konsentrasi saja, ya, membangun 2 wilayah itu, Indonesia akan menjadi penghasil protein biru, mungkin nomor 3 atau nomor 4 dunia. Sekarang siapa penghasil protein biru?
seafood terbesar di dunia, Norwegia. Yang kedua, Alaska, Amerika Serikat. Yang ketiga, itu gabungan antara Filipina, Taiwan, dan Cina di Laut Filipina Barat, di Laut Cina Selatan sana. Itu nomor 3. Potensi nomor 4-nya adalah gabungan antara Kepulauan Riau plus perairan laut dari Maluku Selatan sampai ke Merauke. Kita bisa jadi nomor 3 atau bahkan nomor 4 dunia dari potensi protein biru. Ya. Saya besar di Jawa. Ya, saya besar di Jawa. Karena saya besar di Jawa, tumbuh di Jawa, walaupun saya pindah-pindah. Saya pernah tinggal di Dili, Timur Timur, saya pernah tinggal di Denpasar, di Madiun, di Palembang, tapi sebagian besar saya tinggal di Jawa. Ya, Jawa, Malang, Jakarta, Malang, Madiun. Kalau kami di Jawa makan, di meja makan itu biasanya protein darat. Yang muncul adalah ayam, sapi, telur, tahu, tempe. Ya, sehingga skor makan seafood Indonesia yang negara kepulauan itu cuma 26 dari 100. Rata-rata dunia itu skornya 44. Singapura skornya 82. Yang tertinggi skornya adalah negara-negara Skandinavia, Finlandia, Norwegia, Swedia. Skor makan seafoodnya tinggi betul. Indonesia skor makan seafoodnya 20-an dari 44 rata-rata dunia. Jadi kita harus beralih seperti yang Pak Jokowi katakan, tidak lagi menjadikan laut itu di belakang kita, di punggung kita, tapi harus di depan kita. Dan potensinya jelas-jelas ada di Papua. Nah, lagi-lagi kalau teman-teman sudah mulai mikir-mikir, nanti saya konsentrasi kajiannya apa, mau nulis skripsi apa, mau lakukan penelitian apa, terutama di fakultas-fakultas yang relevan, salah satu fokus yang bisa dikembangkan ke depan adalah ekonomi biru. Nah, yang keempat adalah transformasi digital. Ya, itu nomor 4. Ya, klasifikasi nomor 4 yang harus kami kaji di Lemhanas. Ya, saya yakin teman-teman tidak ada lagi yang tidak punya gadget, tidak ada lagi yang tidak punya handphone. Jadi minimal punya handphone, kemungkinan besar ada laptop, kemungkinan besar malah handphone, laptop, dan tablet. Ya, memiliki tiganya. Dan itu akan terjadi lompatan yang luar biasa secara digital. Ada yang pernah lihat fax machine? Tahu fax machine? Ya. Fax machine itu dulu cara generasi saya dengan Pak Edi untuk mengirim berita lewat fax machine, pakai telepon. Ya, kertasnya keluar dari fax machine itu kayak lewat printer. Ini printer untuk ngirim berita. Kita ketik beritanya apa, dikirimkan ke nomor telepon tertentu, lalu teleponnya ngeprint berita kami. Ya, ngeprint berita kami. Pada saat pertama kali di rumah saya dipasang fax machine, nenek saya yang usianya saat itu sudah hampir 60 tahun, pernah lari terbirit-birit bilang rumah saya ada hantunya karena teleponnya nyala sendiri. Ya, karena fax mesinnya itu nyala sendiri. Nah, sekarang saya sudah tidak membayangkan kalau teman-teman pernah melihat fax mesin. Ya, kami mengalami evolusi dari telepon yang kalau di dial itu diputar begini, krek, krek, krek. Lalu kemudian ditekan tombolnya. Ya, lalu beralih muncul yang namanya mobile phone yang besarnya seperti batu bata. Besarnya seperti batu bata, kalau di charge hanya bisa dipakai 10 menit. Setelah itu harus di charge lagi, benar-benar cuma 10 menit. Teman-teman pasti tidak membayangkan bahwa dulu kami di mana-mana kalau dikontak oleh kantor, kalau dikontak oleh keluarga, pakai yang namanya pager, ditaruh di sini. Pager. Nah, sekarang itu semua sudah nyatu dalam satu gadget. Ya, tapi bayangkan apa yang akan terjadi 5 tahun lagi. Tahu metaverse? Ya, tahu metaverse? Metanesia sudah dibuat oleh Telkom. Presiden sudah mencoba rapat kabinet di metaverse. Rapat kabinet di metaverse, jadi presiden itu punya avatarnya. Lalu menteri-menteri punya avatarnya. Di setting ruang rapat kabinetnya di metaverse. Jadi kalau saya jalan mendekati presiden, begini avatar saya jalan, ya seolah-olah saya bisa ngelihat
natap presiden, menepuk bahu presiden, avatar saya. Ya. Kalau kameranya cukup bagus, kalau ada dokumen, presiden melihat dokumen itu atau saya melihat dokumen itu, lalu semuanya menyalakan 3D-nya, itu bisa kelihatan apa dokumen yang dibaca oleh presiden. Ya, itu metaverse yang sekarang sudah ada di Indonesia, didirikan oleh Telkom, namanya Metanesia. Hanya saja memang teknologinya belum matang. Sekarang masih mahal. Kalau kita ingin membuat Metanesia misalnya di Telkom, kita harus menyiapkan 3 sistem yang redundant, numpuk satu sama lain untuk antisipasi kalau satu sistemnya tiba-tiba mati. Tapi itu teknologi ke depan. Saya punya satu anak, ya, Bion namanya, usia 12 tahun. Sekarang belajar di Belanda, masuk SMP di Belanda. Nggak punya perencanaan kami, saya tidak membayangkan bahwa satu-satunya anak saya sekolah di Amsterdam. Bukan direncanakan sekolah di Amsterdam, tapi karena ibunya S3 di Amsterdam. Belajar tentang digital, belajar tentang digital society di University, Vrije University di Amsterdam. Jadi berangkat ke sana. Saya tidak terlalu merasa kehilangan karena sekarang setiap hari saya bisa 2-3 kali chat sama dia pakai mekanisme WhatsApp video call. Ya, tinggal ngelihat saja, wajahnya kelihatan, dia sedang makan atau dia sedang belajar, dia sedang main. Kemarin dia sedang di kereta, saya telepon, pakai WhatsApp video call, kelihatan. Ya. Lalu saya tidak bisa membayangkan teknologi seperti apa yang akan dialami anak saya 20 tahun lagi. Ya. Anak saya pertama-tama nonton film itu di YouTube. Ya. Nonton film itu di YouTube. Jadi di YouTube saya menyadari betul bahwa anak saya sudah mengenali tombol stop, play, dan pause sebelum mengenali ABCD, sebelum mengenali 1, 2, 3. Dia sudah tahu tombolnya, segitiga itu artinya play, kotak itu artinya stop, garis 2 artinya pause. Tanpa tahu ABCD, tanpa tahu 1, 2, 3. Saya kesulitan setengah mati ketika pertama kali ngajak anak saya nonton bioskop. Ya, ketika anak saya nonton bioskop, di tengah-tengah film, dia ingin ke kamar mandi. Ya, dia ingin buang air kecil di kamar mandi. Lalu permintaan ke saya, bisa nggak filmnya di pause? Ini di bioskop 21, minta filmnya di pause. Sudah berubah paradigma teknologinya. Teknologi yang harus bisa melayani dia. Teknologi yang harus bisa cocok dengan kebutuhan dia. Ya, tidak lagi seperti saya, kami kesulitan mengejar teknologi. Sekarang teman-teman kecenderungannya meminta teknologi untuk melayani kebutuhannya. Jadi siap-siap dengan perubahannya. Kalau di sini ada yang nanti konsentrasinya komputer, konsentrasinya nanti tiba-tiba membuat skenario, perencanaan ke depan, mau tidak mau pasti akan menguasai teknologi. Yang pasti generasi ini pasti menjadi generasi teknologi yang tidak boleh ketinggalan dengan teknologi, harus bisa menguasai teknologi, tidak dikuasai oleh teknologi. Itu tantangan ke depannya. Ya, saya sebagai ayah dengan anak yang usia 12 tahun, yang kira-kira saya membayangkan nanti Bion itu anak saya akan menikah 18-20 tahun lagi menjelang dia usianya 30 tahun, ya sudah bersiap-siap, nanti anak saya menikah, undangan pernikahan nanti saya hadir sebagai ayahnya, itu dikirimnya virtual link-nya. Udah siap-siap saya tidak hadir fisik, tapi disampaikan cuma virtual link-nya, datang ya pernikahan jam segini, ini virtual link-nya, tolong diberi restu. Udah siap-siap di situ. Karena perubahan teknologinya sudah luar biasa cepat. Terakhir, kajian kami kelima adalah tentang Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara akan merubah banyak hal di Indonesia. Nusantara membuat sekarang nanti tengah-tengahnya ibu kota itu ke Aceh 2 jam, ke Papua juga cuma 2 jam. Ya, pas di tengah-tengahnya. Nah, ibu kota Nusantara itu akan menjadi kota yang secara khusus dirancang menjadi kota pintar, dirancang menjadi kota digital, dirancang menjadi kota hijau. Jadi smart digital green city, the first real smart digital green city. Juga dirancang sebagai forest city.
kota dengan suasana hutan, yang kemudian kita akan bisa melihat flora dengan fauna berdampingan, beriringan, harmoni dengan pergerakan kota tersebut. Ya, diharapkan Nusantara bisa menjadi model bagi pembangunan kota-kota baru. Ya, kalau di Jawa, di Jakarta, di Bandung dan Surabaya, wah sudah telat. Sudah telat untuk melakukan transformasi menuju kota green, smart, digital, forest seperti yang ada di Nusantara. Sudah terlalu ruwet Jakarta, Bandung, Surabaya. Sudah terlalu ruwet. Tapi di sini, apalagi nanti dengan ada daerah otonomi baru, ya peluang sangat besar untuk menduplikasi apa yang sekarang dirancang di Nusantara menjadi Green Nabire, Smart Wamena, Digital Merauke. Itu sangat-sangat besar peluangnya. Kalau kita sama-sama bisa konsentrasi untuk membangun Indonesia dan juga Papua menjadi Papua Indonesia yang baru sesuai dengan keinginan dari Presiden sekarang dengan mengandalkan terutama green, blue dengan digital ekonomi, saya yakin betul bahwa optimisme kita akan cukup kuat untuk melangkah ke depan. Ya, terakhir sebagai penutup, Indonesia hari ini adalah negara nomor 16 ekonomi dunia. Kita masuk G20 karena kita masuk klub 20 besar dunia. Waktu kita masuk, kita itu nomor 18. Sekarang kita nomor 16. Di Asia, kita ini nomor 4. Di atas kita, itu cuma ada Cina, India, dan Jepang. Secara GDP, kita sudah melampaui Korea Selatan. PR kita, GDP per kapitanya, pendapatan orang per orang, itu PR kita. Korea Selatan sudah di atas 20.000, kita masih 4.000. Kalau tadi konsolidasi demokrasi kita berhasil, dalam waktu 5-7 tahun kita bergerak ke arah 8.000. Dalam waktu 10-15 tahun kita bergerak ke arah 12.000, 500.000 dolar per kapita. Kita sudah masuk ke kelas atas. Kita sudah nomor 4 dunia. Kalau segala sesuatu berjalan baik, nanti 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, kita ada di nomor 6 atau nomor 8 dunia. Nanti 2050 ke atas, kita itu diproyeksikan nomor 4 dunia. Nomor 1 dunia Cina, nomor 2 dunia Amerika Serikat, nomor 3 dunia India, nomor 4 dunia Indonesia. Nomor 4 dunia Indonesia. Pada saat itu, konsentrasi pertumbuhan Indonesia sudah berpindah. Sudah tidak lagi di Jawa dan Sumatera, konsentrasi pertumbuhan Indonesia akan berpindah ke lokasi-lokasi yang mampu memanfaatkan digital, blue, dan ekonomi. Konsentrasi pertumbuhan Indonesia akan berpindah ke Kalimantan, akan berpindah ke Sulawesi, Maluku, dan akan berpindah terutama ke Papua. Nah, itu optimisme yang sedang berusaha kita bangun, dan teman-teman di angkatan 2022 yang saat ini usianya belum 20 tahun, itulah yang akan melaksanakan transformasi Indonesia, transformasi Papua menjadi Indonesia yang maju, menjadi Papua yang maju menuju 100 tahun Indonesia merdeka 23 tahun lagi. Nah, semoga optimisme ini bisa kita jaga sehingga kita bersama-sama bisa melangkah untuk membangun Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Gubernur. Kita beri aplaus satu kali lagi untuk Gubernur. Ini luar biasa. Saudara sebagai generasi yang akan mewarisi bangsa ini ke depan, mendapat masukan langsung dari Gubernur yang bertanggung jawab atas pengembangan nilai-nilai kebangsaan. Intinya saudara harus memiliki optimisme yang kuat bahwa generasi kita ini akan masuki masa-masa di mana Indonesia ini semakin kuat. Demokrasi saudara akan menghadapi itu, memasuki demokrasi
Indonesia menjadi negara demokrasi yang sangat kuat di 2 periode pemilu lagi. Kemudian ekonomi, dijelaskan tadi berkaitan ekonomi hijau, green economy dan blue economy. Dari penjelasan itu, Papua mendapat tempat pertama karena kita punya sumber daya yang sangat besar dalam kaitan dengan pembangunan blue economy maupun green economy, dan itu saudara-saudara punya kesempatan seperti itu. Para dosen, para mahasiswa, kajian-kajian yang dilakukan ke depan harus mengarah ke bagaimana green economy dan blue economy di sini. Kita tadi disampaikan bahwa punya potensi sangat besar. Lalu masalah digital, saya kira kita sudah familiar dengan itu semua, dan juga kita menuju ke ibu kota negara yang dicari strategis untuk kepentingan ini. Waktu kita 10 menit sisa, kita akan memberi kesempatan untuk diskusi. Ini mungkin 2 orang mewakili kita semua untuk bisa menyampaikan pertanyaan apapun yang dipikirkan untuk bisa dijelaskan oleh Bapak Gubernur. Saya persilakan. Baik, mohon izin Bapak Moderator, mungkin kita beri kesempatan bagi 3 penanya. 1, kami berikan kesempatan bagi mahasiswa dari Universitas Cendrawasih, biar adil. 1 lagi dari perguruan tinggi lain, dan 1 lagi dari tokoh masyarakat. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kami silakan untuk mengangkat tangannya yang ingin berbincang langsung dengan Bapak Gubernur Lemhanas RI. Baik, dari mana? Uncen? Dari Uncen? Baik, silakan. 1 lagi dari perguruan tinggi lainnya, yang dari atas sana. Yang pakai alma mater ungu atau merah, silakan. Mari. Kita gunakan kesempatan berbincang langsung dengan Bapak Gubernur dengan baik. Kami persilakan bagi yang ingin bertanya. Dari Universitas Cendrawasih sudah dapat 1 lagi dari perguruan tinggi lainnya. Mana? Saya tidak lihat tangannya. Dari mana? Silakan, mari. Baik, dan 1 lagi mohon izin mungkin dari Bapak Ibu undangan tamu, dari tokoh masyarakat, perwakilan dari tokoh masyarakat kami silakan. Sudah 3 ya, berarti cukup. Baik, kesempatan pertama dari mahasiswa Universitas Cendrawasih, silakan. Jangan kasih ceramah lagi ya. Masuk langsung ke inti pertanyaannya. Ini waktu. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Adriano Afar, mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Gubernur, bagaimana cara mengembangkan ekonomi hijau Indonesia naik ke peringkat 4 atau 3 dunia di tengah pandemi COVID yang masih melanda saat ini? Sekian pertanyaan. Baik, nama saya Epen Pajokwa dari STT Giri Papua. Langsung saya mau bertanya sini. Tadi Bapak sampaikan bahwa yang untuk Papua Green ya, yang nomor 1 adalah Papua. Tapi tahun ke tahun pasti akan ada perubahan. Dan solusinya bagaimana bisa kasih pendapat untuk kami di sini untuk bisa menjaga Green Papua ini, Green.
Bapak bisa kasih solusi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Asra. Saya dari Universitas Muhammadiyah Papua, jurusan jurnalistik, dan juga salah satu penggiat lingkungan di Kota Jayapura. Baik, tadi Bapak Gubernur menyinggung bahwa Indonesia akan membuat green hijau ya. Iya. Bapak juga menyampaikan bahwa Kalimantan dan Papua adalah pulau yang disebut dari tadi itu. Saya mau katakan bahwa Papua adalah benteng terakhir keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita jangan lagi berbicara Kalimantan, kita jangan lagi berbicara Sumatera yang penuh dengan sawit. Tapi mari kita bicara Papua. Karena kenapa? Kurang lebih 4 juta hektar hutan alam Papua akan terganggu atau akan mengalami deforestasi dari kehadiran otonomi baru. Yang kedua, kehadiran daerah otonomi baru akan menjadi ancaman terhadap hak-hak masyarakat. Ketiga, adalah konflik-konflik antara masyarakat adat Papua dan pemerintah serta korporasi akan terus terjadi di atas tanah ini. Yang saya mau tanyakan, green hijau itu seperti apa? Apakah akan berhasil di atas tanah Papua ini? Seperti itu. Terima kasih. Salam hijau. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, setidaknya misi dasar saya untuk membuat kita tertarik untuk mulai memikirkan hijau biru dengan digital itu langsung tampak dari pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalau yang menggeluti saja pertanyaan-pertanyaan itu sebagai mahasiswa selama 3-4 tahun nanti berkuliah, lalu bekerja pertama dan seterusnya, ya akan semakin kuat ya generasi ini. Dulu waktu saya kuliah, saya masuk UI itu tahun 90, 32 tahun yang lalu. Nggak ada kepikiran kami tentang ekonomi biru, tentang ekonomi digital, tidak ada. Ya saat itu kalau kami memikirkan ekonomi, ya mikirnya industrialisasi. Ya berpikirnya manufaktur, berpikirnya bagaimana membuat mobil. Ya, berpikirnya bagaimana memanfaatkan sumber daya alam seperti batu bara, seperti minyak dan gas, seperti sawit. Berpikirnya mengekspor nikel, mangan, kobalt, kopi, coklat. Itu berpikirnya kami di tahun 80-90-an. Nah, sekarang teman-teman harus berpikir beda dengan kami. Ya, saya punya beberapa analis muda yang nempel dengan saya. Usia mungkin ya kalau lulus kuliah itu lulus kuliah antara tahun 2015 tahun 2020 ya, nempel dengan saya 3-4 orang itu nempel dengan saya. Ya, saya berdialog terus-menerus dengan mereka. Tadi paparan-paparan saya secara grafis bukan saya yang buat. Itu mereka yang buat. Ya, mereka yang buat, saya minta supaya membuat paparan yang cocok untuk mereka. Jangan lagi membuat paparan untuk generasi saya, generasinya Pak Edi. Kami udah benar-benar sudah ketinggalan ya. Nah, tapi tantangan-tantangan ini yang betul-betul ke depan. Tadi saya ketika mendengar MIPA dari sistem informasi, wah luar biasa. Ya. MIPA sistem informasi luar biasa, tidak menduga saya ada MIPA sistem informasi. Saya dulu lulus SMA tahun 89, masuk MIPA di UI, MIPA kimia murni. Saya ingat-ingat nggak ada. Dulu MIPA itu fisika, biologi, kimia, geografi, dan farmasi di UI. Sekarang tiba-tiba ada MIPA sistem informasi. Oh, ini akan jago coding ini, akan jadi algoritma, akan jago artificial intelligence. Ya. Tahun lalu saya punya asisten, ya. Asisten lulusan dari BINUS University, lalu kuliah di S2 ITB Informasi, S2 ITB. Tahun lalu dia berangkat ke Korea Selatan.
masuk ITB-nya Korea Selatan dengan ngambil doktoral S3 di ITB-nya Korea Selatan tentang artificial intelligence. Ya, artificial intelligence. Ya, perempuan pakai jilbab, badannya kecil, kalau ketemu secara fisik nggak menduga bahwa isi otaknya itu benar-benar cuma algoritma. Nggak ada isi otak yang lain. Ya. Berangkat ke Korea Selatan, kuliah di S3 ITB Intelligence, terus dia lapor ke saya, belum sampai 1 bulan kuliah S3 di ITB Intelligence, sudah didekati untuk menerima tawaran magang di Hyundai. Karena Hyundai-nya sedang punya program membuat smart vehicle, smart autonomous vehicle, mobil yang nanti tanpa supir yang digerakkan dengan artificial intelligence, ya, bergeraknya. Kalau mau buat smart autonomous vehicle, apa yang harus kita bangun adalah misalnya smart infrastructure, jalannya harus smart. Ya, jalannya sudah harus ada pengamanan yang memungkinkan kalau terjadi mobil tiba-tiba nyeleweng karena artificial intelligence-nya rusak, jalannya mengamankan mobil. Ya. Jalannya yang akan menyediakan rem untuk mobil yang artificial intelligence-nya rusak. Nah, hal-hal itu seperti sudah mulai dipikirkan oleh staf saya yang sekarang lagi S3 di Korea Selatan, bidang artificial intelligence. Ya, di tangan teman-teman perubahannya akan luar biasa. Tadi saya misalnya bagaimana kita mau fokus tentang ekonomi hijau di masa Covid. Ya, saya yang duduk di sini itu saya menjawabnya terbalik. Saya tunggu nanti skripsi teman-teman tentang ekonomi hijau 4 tahun lagi. Ini saat dimana kami, generasi saya generasi X ya, usia 50 tahun ke atas, itu sedang deg-degan, nunggu ada terobosan-terobosan apa, ada yang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa di depan saya. Kami sedang nunggu, deg-degan. Kalau saya sekali-sekali masih mengajar di FISIP Universitas Indonesia, ya, kesadaran saya pertama apa? Kemampuan data, kemampuan mahasiswa mengambil bahan, mendapatkan knowledge itu sudah jauh melampaui saya, dosennya, di Universitas Indonesia. Jadi saya kalau di Universitas Indonesia tidak berani lagi mengajar. Saya kalau ke Universitas Indonesia adalah mendengar mahasiswa paparan, lalu di situ saya belajar dari paparan mahasiswa, lalu bersama-sama merancang apa yang bisa dilakukan kajian ke depan. Metodenya sudah berubah. Metode interaksi antara dosen dengan mahasiswa, antara guru dengan murid, antara peneliti dengan asistennya sudah betul-betul berubah. Saya sekarang kalau ditanya bagaimana tentang ekonomi hijau, maka sekarang untuk teman-teman nanti ingatlah jawaban saya. Ingat jawaban saya hari ini. Nanti teman-teman 4-5 tahun lagi akan bilang, Pak Andi ini nggak ngerti ekonomi hijau. Pendekatannya salah dengan ekonomi hijau, dengan nanti melihat bagaimana ekonomi hijau, pengetahuannya akan melompat dalam 5-6 tahun lagi. Kalau saya menjawab sekarang adalah siapkan transisi dari energi coklat menuju energi hijau. Siapkan phasing out dari batu bara menuju hydropower. Siapkan phasing out dari diesel generator ke solar power. Transisi pelan-pelan, 5 tahun pertama batu bara dikurangi sekian puluh persen. 10 tahun pertama stop batu bara. Untuk transisinya masukkan tenaga nuklir sebagai transisi. Untuk bangun tenaga nuklir kita butuh 12 tahun. Kita rencanakan bangun tenaga nuklir power plant-nya hari ini 2022, baru bisa kita lakukan konstruksinya 2034. Baru tenaga nuklirnya akan beroperasi 2039. Dan dia dibatasi beroperasi sekarang cuma sampai 60 tahun ke depan. Itu jawaban saya sekarang. Lakukan tahapan transisinya, ubah phasing out dari energi coklat menuju energi hijau, lalu dilihat teknologi-teknologi baru utama yang memungkinkan nanti
Investasi untuk solar cell lebih murah daripada investasi untuk batu bara. Ya, batu bara sekarang murah di Indonesia karena banyak di mana-mana. Tapi nanti akan menjadi mahal walaupun batu baranya banyak karena akan kena pajak karbon. Dunia akan menerapkan pajak karbon. Begitu satu produk dihasilkan dari satu pabrik, pabriknya ditelusuri, generatornya masih pakai batu bara, produk itu dikasih tarif lebih tinggi sehingga harus dijual dengan harga yang lebih mahal, disebut sebagai pajak karbon. Menjadi carbon trading, perdagangan karbon. Ya, nanti begitu misalnya Papua ingin membangun wilayah-wilayah, katakanlah Papua ngerancang 2 atau 3 kawasan industri hijau. Sekarang Indonesia baru merancang 1 kawasan industri hijau di Kalimantan Utara. Ya, dengan mengandalkan Sungai Kayan untuk menjadi pembangkit listrik tenaga air. Papua, wah saya nggak bisa mengkalkulasi berapa kemungkinan membangun kawasan industri hijau berbasis hidropowernya. Ya, lalu tinggal dipilih saja kawasan industri hijau ini akan konsentrasi ke produk high-tech ini. Kawasan industri hijau ini akan konsentrasi ke produk misalnya turunan pangan. Yang ini akan konsentrasi ke produk turunan protein biru dan seterusnya. Unlimited potensinya. Ya, tapi teman-teman yang benar-benar harus mencari teknologinya, mencari terobosan-terobosannya, terobosan-terobosan kebijakannya. Ya, bukan lagi generasi saya. Generasi saya itu udah cenderung mapan. Yang kita butuhkan disrupsi. Nah, coba saya kasih beberapa contoh. Yang membuat mobil listrik pertama itu bukan Ford di Amerika Serikat, bukan Chrysler, bukan Chevrolet di Amerika Serikat. Yang membuat mobil listrik pertama yang kemudian mendunia di Amerika Serikat adalah Elon Musk, Tesla. Yang bukan bagian dari industri mobil di Detroit. Dia bukan aktor mapan otomotif, tapi mencari terobosannya. Yang membuat Tokopedia di Indonesia itu bukan jejaring Indomaret, Alfamaret atau Hero. Yang membuat Tokopedia di Indonesia adalah orang di luar industri supermarket yang mapan. Yang membuat Gojek di Indonesia bukan perusahaan taksi Bluebird yang mapan. Yang membuatnya adalah di luar industri itu yang melihat peluang karena ada adopsi teknologi. Generasi saya sudah kecenderungan mapan ini, generasi saya. Teman-teman yang saya harapkan gelisah. Mencari terobosan sehingga diharapkan tadi pertanyaan untuk energi hijau Papua, bagaimana mengembangkannya, pertanyaan tadi untuk digital, untuk ekonomi biru Papua, bagaimana mengembangkannya. Saya berharap saya kembali ke sini 4 tahun lagi, ya. Lalu Pak Rektor akan menunjukkan beberapa skripsi, beberapa tugas akhir, beberapa penelitian akhir yang berkaitan dengan usulan-usulan tentang kebijakan atau adopsi teknologi untuk membuat lompatan kita pegang sendiri kendalinya. Ya, itu tantangannya. Ya, percayalah bahwa unlimited kemungkinan kita mengembangkan Papua, tinggal teman-teman memperkuat diri karena kuncinya ya ada di angkatan teman-teman usia 17 sampai 35 tahun ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Gubernur. Ini waktu, jadi kita akhiri sampai di sini. Kami mengundang dengan hormat Bapak untuk dapat mengambil tempat di depan. Kita foto bersama dulu. Sabar mahasiswa, kita di atas sini kata Pak fotografer. Silakan. Bapak Ibu dosen, mari Bapak Sekda, kita foto bersama dulu dengan Bapak Gubernur Lemhanas dan juga Ketua Senat Universitas Cendrawasih. Ini yang pertama, biar Bapak menghadap. Oke, maaf Bapak.
Mungkin mohon izin bapak-bapak yang di depan bisa maju satu langkah menurut fotografernya. Oke. Silakan para fotografer untuk mengabadikan momen ini. Dan kami yakin ini bukan momen terakhir, karena selanjutnya kami yakin Bapak Gubernur Lemhanas akan kembali mengunjungi kami, anak-anaknya di Papua. Dan sekali lagi mungkin momen bersama para mahasiswa, Bapak-bapak bisa menghadap ke depan biar kelihatan mahasiswanya di belakang. Bisa angkat tangan kah? Bagaimana? Atau oke kah? Atau sarang heo kah? Atau berdiri, katanya lebih bagus berdiri. Ayo, kami silakan berdiri para mahasiswa Jayapura, Papua. Terus angkat tangan katanya. Angkat tangan. Bapak fotografer nanti kasih kode biar dong tidak angkat tangan lama-lama. Nanti yang di samping bisa pingsan. Oke, angkat tangannya rame-rame biar bisa difoto. Satu kali lagi katanya. Baik, bagaimana, cukup Bapak fotografer? Baik, dengan demikian berakhir sudah kegiatan ini. Kami silakan untuk meninggalkan gedung auditorium. Bapak, terima kasih Bapak. Pak, terima kasih Pak. Tunggu lagi Pak. Dan dengan demikian berakhir sudah kuliah umum kita pada hari ini. Dan untuk diketahui bahwa kegiatan kita ini ditayangkan secara live streaming di kanal YouTube Humas Universitas Cendrawasih. Jangan lupa untuk subscribe ya di kanal YouTube Humas Universitas Cendrawasih. Nanti bisa dilihat tayangan ulangnya dari ini di kanal YouTube Humas Universitas Cendrawasih. Dan demikian sudah berakhir kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih atas antusiasnya para mahasiswa yang kami banggakan, dan semoga setelah mengikuti kegiatan ini kita meninggalkan gedung auditorium ini, nilai-nilai kebangsaan bagi dalam diri kita semakin mantap. Dan kami mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa dan selamat berkarya. Terima kasih. Dan selanjutnya sebelum meninggalkan gedung auditorium ini, tadi saya dibisiki panitia mohon kerjasamanya untuk mengisi absen. Kalau yang tadi pas datang tidak sempat